Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ya, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang proses penyamaan data dan penyelesaian anomali data di SIMAK BNN. Sebenarnya ada dua proses di sini ya. Yang pertama adalah penyamaan data dengan Erecon. Artinya data yang akan digunakan itu adalah data SIMAK ya. Data audited yang akan disamakan itu adalah data Erecon. Hanya prosedurnya di sini adalah menerima ADK K3 dari Erecon. Nah, ini harus dilakukan ya Bapak Ibu, harus dilakukan, itu menerima ulang ADK K3 dari Erecon. Itu langkah pertama. Tujuannya apa? Menyamakan data antara Erecon dengan SIMAK ya, entah itu sama-sama benar atau sama-sama tidak wajar ya, sama-sama wajar atau sama-sama tidak wajar, yang penting sama dulu. Nah, inilah langkah awal yang harus dilakukan, yaitu menyamakan data antara SIMAK dengan Erecon dengan cara menerima ulang ADK K3 dari Erecon. Ini jangan sampai lewat ya. Jadi kita download dulu ADK dari Erecon. Ini sedang bisa dilihat di layar ya. Kita download ADK K3 dari Erecon. Setelah itu kita jalankan penerimaan ulang dari ADK K3 di SIMAK-nya. Ada di normalisasi, menu kertas kerja konfirmasi. Ya, nah di sini terima ulang, nggak usah batal juga nggak apa-apa, langsung saja terima ulang yang ADK K3 yang telah kita download tadi. Nah, langkah ini penting Bapak Ibu ya. Langkah ini penting untuk menyamakan data antara Erecon dengan SIMAK. Jadi biasanya kalau Bapak Ibu selama ini merasakan data di SIMAK sudah bersih, ternyata di Erecon masih nyangkut. Nah, kemungkinan di sininya yang tidak berhasil, atau belum dilakukan, atau belum menggunakan versi yang 21.2 kemarin ini. Nah, pada saat memproses ADK K3 ini memerlukan waktu yang lumayan lama ya kalau datanya besar, tapi nggak terlalu lama, nggak seperti yang versi awal dulu. Ini akan membentuk transaksi semu. Apa sih transaksi semu itu? Yaitu transaksi yang dibentuk atas selisih antara Erecon dengan SIMAK. Jika antara Erecon dengan SIMAK itu terdapat selisih, ya maka selisihnya itu akan terbentuk transaksi semu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan secara manual, yaitu di data wajar beda atau data tidak wajar beda. Artinya apa? Artinya data itu tidak sama ya antara SIMAK dengan Erecon. Nah, harusnya di data wajar beda atau data tidak wajar beda itu transaksi semuanya mencakup hal itu. Kalau kita download di situ sebelah normalisasi itu ada semu K3. Nah, itu harusnya mencakup data wajar beda dan data tidak wajar beda itu. Atau kalau mau cepat, saya kemarin buat tool juga ya, nanti bisa dibagikan oleh panitia. Namanya cek K3, itu untuk melihat apakah transaksi semu yang terbentuk itu sudah sesuai dengan ADK CSP K3 atau belum ya dari SIMAK. Ini masih nanti akan saya praktekkan ya. Rumusnya bagaimana? Rumusnya yaitu ADK CSP ditambah transaksi semu itu sama dengan data SIMAK ya. Jadi seharusnya data output akhir yang akan kita peroleh itu adalah
sama dengan data yang ada di SIMAK. Nah, ini belum masuk ke anomali ini ya. Ini masih penyamaan data. Karena sebagian besar masalah di kemahan ini itu bermula dari perbedaan data antara SIMAK dengan e-record. Jadi di SIMAK mau dinormalisasi seperti apapun, kalau di e-recordnya datanya berbeda, itu pasti tidak akan berpengaruh di e-record. Makanya yang perlu dilihat di sini atau perlu dikawal di sini adalah penyamaan data antara SIMAK dengan e-record. Ini sudah. Setelah proses tadi klik update ya. Jadi pertama kita lakukan proses, yaitu untuk menyamakan data, K3. Terus setelah itu kita klik update. Update ini fungsinya, jadi ini setelah sama ya, klik update. Update itu fungsinya untuk melihat anomali data. Jadi yang pertama tadi menyamakan data, yang kedua adalah menyelesaikan masalah anomali data. Jadi ada dua kepentingan di sini. Yang pertama menyamakan data, yang kedua menyelesaikan anomali data. Nah, anomali data ini dengan tombol klik update ini maka akan dibentuk validasi per tanggal 31 Desember 2021 ya. Apakah masih ada data yang terjaring anomali data, entah itu nilai buku minus, entah itu apa, jadi yang 17 kriteria tadi. Apakah masih terjaring di situ? Jika masih terjaring, maka nanti akan muncul di validasi K3 2021. Nah, ini kalau kita klik validasi K3 2021, nah patokannya di sini. Apakah masih muncul di situ? Nah, kalau sudah tidak muncul, berarti secara anomali data sudah bersih. Nah, sekarang kita cek ya, apakah datanya ini sudah sama antara SIMAK dengan e-record. Kita tutup dulu begini. Tutup dulu. Kita buka yang tool kecil tadi, cek K3. Ya, urut-urutannya itu tadi ya. Jadi ini cara menjalankan juga harus urut. Yang pertama download ADK K3, terus proses ulang ADK K3, terus update, terus cek validasi K3 2021. Jika masih bersih, jika bersih ya, maka lakukan langsung kita cek K3 pakai tool ini. Silahkan Mas, jalankan. Nah, pada saat kita menjalankan tool ini, maka otomatis nanti dari sistem akan membentuk more info aja, more info. Otomatis dari sistemnya nanti akan membentuk file Excel. Ya. Jadi ada 4 file Excel yang terbentuk. Ya, akan membentuk file 4 itu ya, selisih K3, satker selisih, belum tunjuk dan belum normal. Kita fokus ke selisih K3. Pastikan ya isinya di sini adalah kosong atau tidak ada isinya. Artinya apa? Artinya bahwa seluruh data yang ada di database itu sudah bersih, ya, tidak ada selisih lagi.
Maka jika ini sudah bersih, silahkan Bapak Ibu upload ulang ke Erecon. Ya. Jika di selisih itu masih muncul, bagaimana? Ulangi dari awal lagi, upload ulang ADK, update, terus lihat di validasi K3 2021 ada enggak. Kalau enggak ada, cek K3 ya, terus upload ulang ya, jadi sampai 2 putaran kalau masih muncul di cek K3 itu sampai 2 putaran. Setelah itu kalau masih ada yang ternyata masih ada yang selisih atau apa, silahkan hubungi eselon 1-nya untuk dikumpulkan. Harusnya sih saya harapkan 90% lebih nanti sudah bisa clear ya dengan proses seperti ini. Mungkin itu Bapak Ibu ya, silahkan dicoba. Satker-satker yang masih merah silahkan dicoba ya. Pastikan pada saat menjalankan cek K3 tadi di CSP selisihnya sudah bersih ya. Sudah bersih. Nah ini sudah bersih ini, contoh ini. Ini sudah bersih, nggak ada, berarti sudah tidak ada selisih antara SIMAK dengan Erecon. Mungkin itu saya kembalikan ke panitia kembali. Silahkan dieksekusi terlebih dahulu. Berarti ini bisa upload. Siap, terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih. Mungkin teman-teman di Satker ada yang mau ditanyakan, silakan. Kami buka forum sebentar untuk tanya jawabnya. Apa ada kendala pada saat melaksanakan praktek tadi? Mudah-mudahan tidak ada kendala, bisa dilaksanakan semua, bisa upload ulang semua mungkin di hari ini, sehingga di hari Rabu nanti sebelum kita libur panjang sudah selesai semua. Kami harapkan seperti itu. Terus bagaimana kalau ada kendala? Mumpung masih ada Pak Yusuf di sini, silakan ditanyakan. Silakan, kami buka. Mungkin yang dari bisa diulangin cara cepat untuk